Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan suatu materi tentang radiasi elektromagnetik pada bab 4 di pelajaran fisika. Bab 6. Radiasi elektromagnetik. Kompetensi dasar yang Anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah mampu untuk 1. Menganalisis fenomena radio elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan. 2. Presentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Dimulai dari konsep gelombang elektromagnetik. Pembentukan dari gelombang elektromagnetik terdiri atas beberapa gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang berbeda-beda, namun mempunyai kelanjuan yang sama, yaitu 3 × 10⁸ m per second. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi dan panjang gelombang berbeda-beda disebut dengan spektrum. Antena dipolistrik. Cara kerja antena dipolistrik sebagai pengiring sinyal transmitter. Antena dipolistrik. Antena dipolistrik terdiri atas 2 batang logam yang sebaris seperti sebuah batang yang panjang. Batang disuplai dari pusatnya oleh arus bolak-balik. Dalam setengah siklus, arus mengalir ke atas. Bagian atas antena memperoleh muatan positif dan bagian bawahnya memperoleh muatan yang besarnya sama tetapi negatif. Ketika arus berbalik arah, kumpulan muatan ini berkurang, kemudian berbalik negatif dan bagian bawahnya menjadi bermuatan positif. Hipotesis Maxwell. Tegangan bolak-balik menghasilkan muatan yang bergetar secara sinusoidal pada dipolistrik. Teori terbentuknya gelombang elektromagnetik ini dikemukakan oleh Maxwell guna mendukung teorinya. Mengungkapkan 4 prinsip yang prinsipnya merupakan kebalikan dari hukum Faraday, yaitu 1. Arus listrik pada suatu konduktor menimbulkan medan magnetik yang arahnya melingkari konduktor tersebut atau hukum Ampere. 2. Konduktor yang bergerak memotong medan magnetik menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung konduktor itu. 3. Perubahan fluks magnetik yang menembus bidang kumparan kawat menimbulkan arus induksi pada kumparan kawat hukum Faraday. 4. Perubahan fluks listrik menimbulkan medan magnetik hukum Maxwell. Berdasarkan persamaan tersebut, Maxwell kemudian mencoba menurunkan cepat rambat gelombang elektromagnetik C, yaitu sebagai berikut. Keterangan minor, permeabilitas vakum, E0, permitivitas vakum, C, cepat rambat gelombang elektromagnetik. Pembuktian hipotesis Maxwell dengan percobaan Hertz. Menurut Maxwell, gelombang elektromagnetik yang dibentuk oleh getaran arus listrik dalam kawat akan memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi arus bolak-balik. Sedangkan cahaya tampak dikenal memiliki frekuensi sekitar 1.000.000 kali lebih tinggi. Akan tetapi, Hendrik Hertz dengan percobaannya yang cerdas dan seksama secara berhasil. Sedangkan cahaya tampak dikenal memiliki frekuensi sekitar 1.000.000 kali lebih tinggi. Akan tetapi, Hendrik Hertz dengan percobaannya yang cerdas dan seksama secara kebetulan berhasil membuktikan hipotesis Maxwell. Peralatan ini terdiri atas sebuah kumparan induktor Rohmoldt yang kumparan sekundernya dihubungkan ke 2 buah elektrode bola yang terpisah oleh celah sempit AB. Sebagai pengirim, di dekatnya terdapat seutas kawat yang dibengkokkan membentuk lob cincin dengan kedua ujungnya terpisah oleh celah kecil CD. Sebagai penerima, cincin kawat tidak terhubung dengan sumber tegangan listrik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Sinar gamma dengan panjang gelombang di sekitar 0,01 nanometer. Sinar gamma dapat diketemui pada zat radioaktif. Selanjutnya, sinar X yang memiliki panjang gelombang sekitar 1 nanometer. Sinar X dapat kita temui di tabung sinar X. Selanjutnya, ultraviolet memiliki panjang gelombang sekitar 0,1 mikro. Sinar ultraviolet dapat kita temui pada lampu merkuri.
Berikutnya adalah cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang di sekitar 0,5 mikrometer. Sumber utamanya yaitu cahaya tampak adalah matahari. Selanjutnya inframerah memiliki panjang gelombang 0,01 mm. Dalam kehidupan sehari-hari, inframerah dapat kita temui pada rekor kontrol. Berikutnya adalah gelombang mikro dengan panjang lambang dapat ditemui pada pemancar dan gelombang mikronya sekitar 1 cm. Kemudian berikutnya gelombang TV dan gelombang radio yang memiliki panjang gelombang sekitar 1 meter dan 1 kilometer. Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. 1. Merupakan getaran medan listrik dan medan magnetik yang terjadi bersamaan. 2. Dapat merambat melalui ruang hampa karena getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik yang tidak memerlukan medium. 3. Merupakan gelombang transversal karena getaran medan listrik tegak lurus dengan terhadap medan magnetik yang keduanya tegak lurus terhadap arah perambatannya. 4. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam vakum merupakan tetapan umum dan lainnya, dan nilainya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. 5. Seperti gelombang lainnya, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan, refleksi, pembiasan refraksi, interferensi, dan difraksi, lenturan, serta polarisasi. 6. Gelombang elektromagnetik tidak disimpangkan baik oleh medan listrik maupun medan magnetik, sebab tidak memiliki muatan listrik. 7. Seperti halnya cahaya, gelombang elektromagnetik disebut foton, paket energi karena tidak bermassa dan tidak bermuatan tetapi memiliki energi. Penerapan gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio FM, frequency modulation, mengalami perubahan frekuensi, tidak dapat dipantulkan oleh lap. Gelombang radio AM atau amplitude modulation, rangkaian elektronik yang biasanya disebut osilator dapat membangkitkan gelombang radio mengalami perubahan amplitudo. Sinar gamma memiliki frekuensi dan energi paling besar, memiliki daya tembus besar dan dapat menembus lempengan logam yang cukup tebal, dapat merusak jaringan tubuh manusia, dapat digunakan untuk terapi kanker, dapat mensterilkan alat-alat kedokteran, dapat mengurangi populasi hama. Sinar X disebut juga sinar Röntgen, memiliki daya tembus yang besar, dapat untuk mendeteksi organ dalam tubuh manusia, untuk memeriksa barang-barang bawaan penumpang pesawat. Sinar ultraviolet dapat dihasilkan oleh atom pada nyala listrik. Matahari adalah penghasil utama. Di dunia kesehatan digunakan untuk melestarikan alat-alat operasi bedan. Cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita, dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Cahaya tampak memiliki spektrum warna berturut-turut dari panjang gelombang paling besar. Gelombang TV. Gelombang TV menjalar lurus dan tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer, sehingga untuk menangkap siaran TV diperlukan antena dan relay. Inframerah dihasilkan dari getaran elektron, digunakan untuk memotret permukaan bumi melalui pesawat udara atau satelit, digunakan untuk melihat sesuatu di kegelapan. Gelombang mikro digunakan dalam komunikasi, peralatan memasak, dan radar atau radio detection and ranging, ketika radar digunakan untuk mendeteksi target berlaku. Lapisan ionosfer mempunyai jangkauan lebih luas, tetapi kelemahannya informasi suara yang dihasilkan kurang jelas atau berisik. Lapisan ionosfer menghasilkan informasi suara yang lebih jelas dan merdu atau bebas dari pengaruh kelistrikan dan kemagnetan, tetapi jangkauan gelombang FM lebih sempit.